Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Lisa Cynthia Umami dengan NIM 205 314 165. Di sini saya akan melakukan crawling data Twitter. Saya memilih kata kuncinya adalah Raline Shah karena saya suka dengan Raline Shah. Suka di sini dalam artian saya ngefans dengan beliau. Terus yang dilakukan pertama kali adalah retrieve koneksi ke Twitter 3, di mana saya sudah menghubungkannya dengan Twitter saya, lalu mengambil operator search Twitter, di mana nanti di sini akan di bagian query akan dimasukkan kata kunci yang saya inginkan, yaitu Raline Shah. Kemudian hasil crawlingannya akan saya simpan dengan menggunakan operator write CSV. Nah, disimpan di sini. Saya menyimpannya di folder sistem cerdas dengan nama data tweet Raline Shah. Ini tanggalnya yaitu 15.06.2022. Setelah itu kita run atau kita jalankan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini di sini hanya ID saja karena tadi di sini sudah diatur sebenarnya. Di sini language-nya ID, jadi munculnya hanya yang menggunakan bahasa Indonesia saja. Terus maaf ini, nah ini agak lemot ya. Terus ini language-nya in Indonesia. Nah ini tweet-tweetnya dengan kata kunci Raline Shah. Ini tweet-tweetnya masih sangat berantakan, masih ada kata retweet, add yang tidak penting, jadi itu masih belum bersih, masih seharusnya tuh nanti kita ubah supaya nanti isinya hanya teks saja. Setelah itu kita lanjutkan dengan melakukan pemrosesan teks Raline Shah tadi dengan mengambil operator read CSV. Jadi data yang sudah kita write sebelumnya kita masukkan ke read CSV ini. Nah, ini hasilnya tadi kita masukkan. Terus kita ambil operator select atribut ini untuk memilih atribut yang ingin kita tampilkan, yaitu di sini saya memilih teks saja, sehingga yang ID dan username tadi tidak ditampilkan, hanya teksnya saja. Di sini saya memilih single supaya nanti atributnya ini cuma mana tadi single. Di single supaya nanti atributnya ini hanya satu, terus ini diisi satu, itu stacks maksudnya. Setelah itu dilakukan replace. Nih, replace ini untuk mereplace kata-kata yang tidak diinginkan. Di sini saya mereplace retweet. Ini tanda bintang ini maksudnya semua, di mana biasanya retweet itu kan formatnya tuh RT, add, terus bla 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 bla. Nah, itu kita hilangkan saja. Terus HTTP-nya juga kita hilangkan, hashtag-nya juga, ini format untuk hashtag-nya, terus mention-nya kita hilangkan juga. Kemudian kita ambil operator filter example. Ini kita add filternya, kita hanya tampilkan teksnya saja yang is not missing. Terus kita ini ambil operator remove duplicate untuk remove atau menghilangkan yang double-double, yang duplicate tadi. Kalau ada yang duplicate itu akan dihilangkan melalui operator ini. Kemudian kita mengubahnya itu menjadi teks dengan menggunakan operator nominal to text. Jadi semuanya biar berubah menjadi teks. Terus kita proses dokumennya dengan mengambil operator proses dokumen, dilakukan tokenize, transfer case. Ini transfer case ini kita pilih lowercase supaya nanti kata-katanya itu menjadi huruf kecil semua. Terus ini kita tambah filter stop word dictionary dari dictionary yang sudah disediakan di LMS. Ini untuk memfilter kata-kata sesuai dictionary. Terus ini filter tokens ini byling ini maksudnya untuk jika nanti misalnya ada kata-kata yang minimum, ini kan minimum 3. Kalau ada huruf A, B, itu kata-kata A, B atau A, itu maka nggak akan ditampilkan. Terus yang paling banyak itu kata-kata 25 ke atas itu juga tidak ditampilkan. Karena jarang kan tidak ada bahkan kata-kata yang panjangnya 25 huruf. Setelah itu kita keluar dari proses, terus kita
menambah operator word list to data. Ini nanti ini tadi itu word-nya ini apa tulisannya itu akan dirubah menjadi data lagi. Terus dipanggil operator sort ini untuk mengurutkan di mana yang akan diurutkan itu total urutannya itu descending jadi yang dari yang terbanyak hingga yang tersedikit. Selanjutnya kita filter exemplaring memanggil operator ini untuk ini kita pilih first example-nya itu 3. Maksudnya kan kata kuncinya tadi Ralin Syah. Ralin dan Syah itu sudah 2 kata. Jadi nanti kita tampilkan tuh yang paling banyak tapi setelah kata Ralin Syah. Terus nih jadi itu. Nah, bentar munculnya taran akan muncul seperti ini. Nih, kata yang paling banyak setelah kata Ralin dan Syah itu adalah kata banget. Terus yang ditampilkan tadi maksimal 20 kata saja. Setelah itu kita melakukan pemrosesan teks untuk sentimen Ralin Syah. Jadi ini teksnya kita clean atau kita bersihkan biar tidak ada kata-kata retweet, hashtag, terus add gitu-gitu. Yang pertama dilakukan adalah memanggil operator read CSV yang di read itu file yang tadi yang setelah di crawling yaitu data Twitter Ralin Syah. Terus kita ambil operator select attribute ini untuk apa sih yang mau ditampilkan? Kita mau nampilin teks. Teks itu kan satu saja, maksudnya satu buah yaitu teks. Makanya kita ambil atribut filternya itu single. Lalu kita subproses replace-nya. Kita misalnya nih kita replace retweet dengan format rt add. Ini kita hilangkan pokoknya yang ada kata-kata rt add bla bla bla. Nah, bintang ini maksudnya bla 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 bla. Terus untuk ini kalau ada HTTP bla 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 ini kita hilangkan juga. Ini kalau ada hashtag bla 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 ini kita hilangkan. Terus kalau ada mention at titik bla 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 itu juga kita hilangkan. Dan ini replace dalam tanda kurung kalau ada at, hashtag, tanda tanya, tanda seru, tanda persen, tanda dan ini juga dihilangkan. Jadi nanti munculnya itu hanya teks yang sudah bersih. Kemudian kita lakukan pemfilteran dengan memanggil operator filter example. Di sini kita isi dengan teks, jadi nanti yang muncul teks saja yang is not missing. Kita atur seperti itu. Kita panggil operator remove duplicate supaya nanti kalau ada yang double-double kalimatnya sama, biasanya kan ada orang mengetweet 2 kali itu nanti akan dihitung 1 kali saja, atau misalnya 3 kali akan dihitung 1 kali. Terus kita ubah menjadi teks dengan memanggil operator nominal to text. Terus hasilnya yang sudah kita olah sedemikian rupa nanti yang teks yang sudah dihilangkan add, hashtag, bla 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 nanti kita tulis kembali menjadi teks yang baru, disimpan yang baru dengan memanggil operator write CSV, kita simpannya dengan nama clean data Twitter Ralin Syah. Jadi ini data yang sudah clean, sudah dibersihkan. Kita run ya hasil data yang sudah dibersihkan seperti ini nih. Ini sudah bersih, sudah tidak ada add, terus yang pokoknya sudah tidak ada add. Tadi kan sebelumnya banyak add, retweet, add, gitu-gitu. Ini sekarang sudah nggak ada. Ini sudah bersih, hanya tinggal teks-teks saja, kata kalimat saja. Mungkin ada yang tertinggal, ini karena biasanya retweet add, ini tadi kita nggak replace yang RT spasi bla 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 bla, kita tadi nge-replace-nya RT add bla 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 bla. Jadi ini ya hanya kurang satu saja. Setelah itu data clean ini akan diproses lebih lanjut. Setelah itu kan tadi sudah disimpan. Nah, kita prosesnya ini dengan melakukan nih sentimen analisis Ralin Syah. Jadi nanti itu kalau sudah dilakukan ini nanti kita cek satu-satu. Sebentar saya jelaskan dari awal saja. Nah, ini kita panggil operator read CSV. Data yang dimasukkan, data yang sudah clean, sudah bersih. Yang tadi itu, ini kita masukkan. Oh, maaf. Maksud saya data clean yang sudah bersih tadi kita ubah dulu. Bukan diubah sih. Ditambahin nih.
di kolom keduanya sentimen, terus kita cek kalimatnya ini berbau-bau negatif atau positif. Kalau negatif kita tulis negatif, kalau positif kita tulis positif. Tapi nggak semua, ini kita sisakan beberapa kalimat ini untuk dilakukan, dicek nanti. Dicek ini apakah positif, apakah negatif. Jadi itu fungsinya dari data model ini kita gunakan untuk memprediksi ini, apakah ini positif ataukah negatif. Setelah kita ini udah kita tambahin negatif positif, tapi nggak semua, kita masukkan data yang sudah di dikasih negatif positif ke dalam sini, ke CSV, lalu kita mengambil operator filter example untuk memfilter. Nah, tadi kan kita di kolomnya ini sudah buat kolom baru, sentimen. Nih yang atas nih, sentimen nih. Nih, mana sih ini? Jadi kita mau filter itu biar yang diolah itu yang sentimen aja, yang is not missing. Terus kita panggil operator nominal to text ini untuk mengubah menjadi teks kalau ada nominal. Terus ini kita proses datanya sama seperti sebelumnya. Pemrosesan ini dilakukan tokenize, transfer case ini untuk ini lowercase ini biar kata-katanya kecil semua, terus ini dicek kamusnya, lalu ini kata-kata yang minimal 3 itu kalau misalnya dia 3 kata atau di bawahnya nggak akan ditampilin, terus kalau lebih dari yang 25 ke atas itu juga tidak ditampilin. Setelah kita atur seperti itu, kita set rule-nya yang mana atribut yang kita mau set tuh yang sentimen tadi dijadikan sebagai label. Lalu kita gunakan algoritma naive Bayes. Lalu kita ambil operator store dan ini untuk menyetor model, ini untuk menyetor datanya. Nah, di sini store mode, ini store-nya maaf, kita save di bagian proses. Kita kasih nama model sentimen Ralinshah. Lalu yang store data ini kita simpannya itu di bagian datanya. Kita kasih nama data analisis sentimen Ralinshah. Selanjutnya hasil ini nanti, hasil store-store-nya nanti kita akan gunakan untuk memprediksi. Memprediksi yang ini tadi, yang belum kita kasih tanda-tanda positif negatif. Dengan cara membuat mana ya tadi, sebentar saya cari dulu, saya itu kadang-kadang lupa sama nama-namanya. Kalau dicari sih ingat, tapi ini nyarinya juga lumayan lama. Nah ini, saya kasih nama sentimen analysis. Kita kasih nama sentimen analisis prediksi Ralinshah. Ini untuk melakukan prediksi. Hal yang pertama dilakukan adalah memanggil operator read CSV. Ini data yang di read itu data yang sudah clean tapi udah dirubah, udah dikasih sentimen positif negatif sebagian tadi ya, sama. Terus kita set role-nya, kita set yang mau diolah itu apa. Jadi kita set yang diolah itu sentimennya. Terus sentimennya kita jadikan label, lalu kita filter. Example ini fungsinya untuk memfilter di mana yang itu nanti sentimen ini yang missing. Kenapa yang missing? Karena tadi sebelumnya kita sudah proses yang is missing, terus yang prediksi ini kan yang maksudnya yang tadi is not missing, sekarang is missing tuh ini, maksudnya itu ini. Ini kan missing, belum ada sentimennya, belum dikasih positif negatif. Jadi kita tuh mau memprediksi yang itu, yang is missing itu. Setelah itu kita ubah, kalau ada nominal kita ubah menjadi teks, terus menghubungkannya itu ya sama kayak gini, eksa ke eksa, eksa ke eksa, seperti itu. Terus kita panggil operator proses dokumen from data, untuk memproses dokumen dari data yang tadi. Terus kita retrieve ini memasukkan data, memasukkan data sebagai apa, kayak ibaratnya contohnya gitu untuk memprediksi nanti. Ini kayak contoh yang tadi yang sudah dikasih, ibaratnya apa ya namanya, saya lupa, data analisis apa ya, pokoknya untuk memprediksi yang tadi, saya tuh lupa istilahnya, tapi ya itulah pokoknya, ibaratnya ini contohnya.
acuannya lah, acuannya. Terus kita gabungkan menggunakan operator union. Setelah digabungkan, kita filter sentimen yang kosong. Nih, sentimen yang is missing, yang kosong tadi. Terus kita replace missing value-nya. Kalau ada yang missing-missing, terus kita sambungkan ke apply model di bagian UNL. Ini diambil dari operator juga. Terus yang ini, nah ini kita masukkan model sentimennya. Nah ini. Oh ini maksudnya model tuh yang ini loh. Yang salah saya ternyata. Ini tadi kan retrieve yang datanya. Data itu yang is missing. Yang data yang akan diolah. Terus ini modelnya itu yang sudah dikasih label apa namanya yang sudah dikasih label positif negatif. Jadi dari model ini kita cocokkan ke data yang ini sehingga kita nanti tahu yang kosong-kosong itu nanti data-data yang kosong ini itu kalimatnya ini positif atau negatif seperti itu kurang lebih. Terus kita hubungkan ke apply model di bagian layout-nya ke mode-nya, terus kita sambungkan ke rest. Setelah itu kita run. Nah ini hasilnya. Jadi kata-kata yang ini yang belum ada sentimennya ini belum dilabelin atau belum ditulisin negatif positif, ini hasilnya. Ini ya, yang ini negatif, oh yang ini positif. Jadi prediksinya itu kurang lebih seperti ini. Ini hanya prediksi saja nih. Tampilannya seperti ini. Ini keyakinannya, dan keyakinan dari negatifnya segitu. Jadi kata-kata yang di sini sentimen ini negatif di mana dia keyakinan negatifnya 0,993, keyakinan positifnya 0,007. Nah, kalau ini positif. Jadi ini kalau ini satu ini berarti ini yakin kalimat ini tuh benar-benar positif dan nol negatif. Jadi ini yakin kalau ini enggak negatif gitu. Kalau misalnya yang negatifnya satu terus ini positifnya nol berarti itu diyakini 100% kalau itu kata-katanya atau kalimatnya itu positif. Eh, apa sebaliknya? Pokoknya oh ini berarti kalau yang tadi yang persen itu 100% negatif. Seperti itu. Ini dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.